Saudari-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa di dalam kebersamaan di ibadah keluarga malam hari ini. Mari bersama sabda Allah akan kembali kita renungkan. Kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah ini. Mari kita berdoa. Peristiwa dan pengalaman kehidupan kami sejatinya adalah tanda-tanda kehadiran-Mu bagi kami ya Tuhan, yang meneguhkan kami bahwa hari esok, hari ini maupun masa depan, semua berada dalam genggaman tangan pengasihan-Mu. Sabda-Mu akan kembali kami renungkan, karuniakanlah bagi kami Roh Kudus yang meneguhkan kami, yang mencerahkan kami, yang membantu kami untuk memahami firman ini, lalu dengan penuh sukacita kami maknai itu di hari-hari kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mendengarkannya. Amin. Saudari-saudara, ibu bapa, anak-anak, pemuda dan remaja yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab sesuai dengan daftar bacaan gerejawi hari ini, Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Sabda Gunadharma Krida, dikutip dari Perjanjian Lama, Kejadian pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-25. Kejadian pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-25, yang menyatakan demikian. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf, dan nama ini dalam bahasa Mesir Zafnat Pa'anah. Zafnat Pa'anah berarti Allah berbicara dan hidup. Dan kita mengetahui itu. Allah berbicara dan hidup. Rupa-rupanya kehadiran Yusuf di lingkungan istana Mesir seiring dengan perjalanan sejarah kehidupannya dan di dalamnya kini berada dalam kehidupan bersama-sama dengan kaum elit Mesir, memberi makna tentang bagaimana sejarah keselamatan yang Allah bentangkan itu dalam sejarah umat Israel, dan kemudian berawal dengan setiap peristiwa yang dialami secara khusus oleh leluhur mereka di Mesir, paling tidak lewat kehadiran Yusuf Zafnat Pa'anah ini, yang melalui kehadirannya menggambarkan Allah berbicara dan hidup, paling tidak kelak dalam kehidupan bersama-sama dengan umat Israel, umat yang Allah cintai dalam sejarah keselamatan mereka, termasuk ketika di dalamnya Yusuf Zafnat Pa'anah ini hadir di lingkungan istana Mesir. Dan Allah berbicara rupanya melalui pribadi ini. Seiring dengan episode ketika Firaun bermimpi yang kemudian menggelisahkannya, seiring dengan apa yang sementara ia rasakan sebagai sang pimpinan atas seantero wilayah yang dipimpinnya Mesir. Ia bermimpi ada 7 lembu yang tambun, yang kemudian justru dimakan oleh 7 lembu yang kurus kering dan tak sehat. Tapi tak ada perubahan sama sekali, sekalipun ke-7 lembu yang kurus kering itu telah melahap atau memakan 7 lembu yang gendut, yang tambun, yang gembur. Begitu juga kemudian dia bermimpi 7 bulir gandum yang kosong, yang kemudian kering itu menelan 7 butir atau bulir gandum yang berisi, tapi tetap saja kosong, dan kemudian tetap saja bulir-bulir gandum itu kering. Dan itu sungguh-sungguh menggelisahkan Firaun seiring dengan apa makna dari mimpi yang dia alami ini. Dan rupanya melalui juru minum istana dikenalkan kepada Firaun, Yusuf Zafnat Pa'anah ini, yang kemudian
mampu menganalisis, mampu menarasikan apa makna setiap kisah yang hadir melalui mimpi, dalam hal ini yang juga dialami oleh Fir'aun. Dan rupa-rupanya mimpi itu mampu diartikulasikan oleh Yusuf seiring dengan pemaknaan dan narasi dari kisah itu. Yusuf menggambarkan bahwa akan ada tahun-tahun, kurang lebih 7 tahun kemakmuran yang akan dialami oleh bangsa Mesir, tapi kemudian akan diikuti kemudian dengan 7 tahun masa paceklik, kelaparan, kekeringan, yang kemudian di dalamnya terlukis seiring dengan apa yang dialami oleh Fir'aun melalui mimpinya itu. Artikulasi atas narasi mimpi yang kemudian coba Yusuf jelaskan kepada Fir'aun, sekaligus disertai dengan nasihat praksis antisipasi atas makna itu. Kalau kemudian ada 7 tahun masa di mana segala sesuatu dimungkinkan dan kemakmuran itu menjadi bagian dalam kehidupan bangsa Mesir, dan kemudian nanti akan diikuti dengan 7 tahun masa kelaparan, kekeringan, dan paceklik, maka biarlah memanfaatkan masa-masa ketika segala sesuatu itu tersedia sebagai masa prepare atau persiapan ketika bangsa itu nanti akan menghadapi masa kelaparan, masa paceklik, atau kemudian di dalamnya bergumul dengan persoalan ketika kekeringan itu datang menghadang. Dan segala sesuatu kemudian dilakoni seiring dengan artikulasi atas narasi mimpi yang dialami oleh Fir'aun. Dan menariknya ini sekaligus seiring dengan aklamasi teologis tentang Allah yang kemudian berbicara, dan kemudian Allah yang hidup atas setiap sejarah dan narasi kehidupan insan manusia ciptaannya, yang kemudian dengan baiknya, dengan begitu baik dilukiskan di dalam kitab Kejadian ini, seiring dengan gambaran tentang mimpi yang kemudian diartikulasikan dengan baik, lalu kemudian sekaligus menjadi sebuah tindakan antisipatif atas masa depan, atas hari esok, yang di dalamnya diteguhkan dengan sebuah aksi-aksi, sehingga segala sesuatu bentuk antisipasi atas apa yang kemudian akan dihadapi menjadi sebagai bagian dari bentuk dengar-dengaran ketaatan kepada Allah sendiri. Zafnat Pa'anah, Allah berbicara dan hidup. Dan seiring dengan peristiwa yang dialami secara khusus oleh Fir'aun, dengan mimpi yang kemudian diartikulasikan oleh Yusuf, membuat sebuah gambaran tentang apa arti wujud dengar-dengaran dan menyendengkan telinga itu untuk kemudian melakoni segala sesuatu seiring dengan wujud ketaatan mereka sebagai umat. Bukan hanya saja tentang tindakan antisipatif yang dilakukan oleh bangsa Mesir, seiring dengan nasihat praksis yang Yusuf berikan, sehingga masa-masa kemakmuran yang dialami kurang lebih 7 tahun itu menjadi masa prepare atau persiapan ketika pagebluk, ketika kekeringan, ketika paceklik, ketika persoalan datang dan menimpa serta melanda bangsa itu. Hari esok dengan segala ekspektasinya seringkali dibarengi dengan beragam macam bentuk antisipasi. Semua disusun A sampai Z seiring dengan segala macam bentuk persiapan, sehingga apa yang dihadapi di hari esok sudah diantisipasi dengan beragam macam bentuk persiapan dengan baik. Segala sesuatu yang kemudian dicoba untuk diantisipasi, sehingga besar ekspektasi atau pengharapan atas apa yang kemudian mau dicapai itu paling tidak sedikit banyak sudah dipersiapkan lebih awal. Sebelum 10 langkah dilakukan, maka paling tidak langkah kecil sebagai langkah pertama itu sudah dibuat, sehingga ketika langkah kedua, ketiga, dan keempat itu kemudian terlaksana, sudah ada sebuah persiapan untuk kemudian melakukan sebuah perjalanan panjang menuju masa depan. Berantisipasi atas segala sesuatu yang akan dihadapi. Tapi tak jarang pengalaman sejak Maret 2020 hingga kepada saat ketika ibadah ini digelar, kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan beragam macam dinamika yang di dalamnya membuat kita melakukan the greater reset, melakukan kembali riset ulang yang begitu besar, seakan-akan harus menjalani kembali dari titik awal atau titik nol. Untuk segala sesuatu yang kemudian di dalamnya sejak Maret 2020 ketika diumumkan ada 2 pasien yang terpapar COVID,
sampai dengan kini ketika Indonesia paling tidak menduduki urutan kelima di dunia di mana warga bangsanya terpapar oleh virus ini. Dan itu menjadi warna dan potret keseharian kita di akhir-akhir ini. Untuk segala sesuatu yang akhirnya membuat kita merenung ulang bahwa kita sudah berbuat banyak hal untuk rencana-rencana sebagai bentuk antisipasi, paling tidak seperti yang kita lakukan mungkin di akhir tahun 2019 yang lalu. Tapi bisa kita bayangkan di awal tahun 2020, segala sesuatu menjadi ambyar, segala sesuatu menjadi porak-poranda. Bahkan dalam perjalanan hampir 15 bulan perjalanan, kita memaknai hari-hari sulit ini, masih kita alami sampai pada saat ini. Meriset ulang, untuk seakan-akan hadir memaknai keteduhan, keheningan itu, dan menyendengkan telinga kita kepada Allah yang berbicara lewat setiap peristiwa dan pengalaman itu. Dan moga itu mengetuk kita semua untuk di dalamnya hadir dan berefleksi, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Itu berarti kita semua terpanggil untuk sekalipun bagaikan memacap peta buta, untuk kemudian melangkah dengan begitu tebalnya kabut di depan. Tapi yakin dan percayalah bahwa Allah berbicara lewat setiap peristiwa dan pengalaman kita itu, sekalipun untuk 10 langkah ke depan, dan dengan semua macam bentuk partisipasi kita untuk melakukan proses antisipasi, dan di dalamnya ada kalanya dia gagal, tapi moga adalah kita semua yang mau mengawal itu semua dengan proses berserah kepada penyelenggaraan ilahi, kepada penyelenggaraan Allah, yang kita yakin dan percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita buat adalah bersama-sama dengan tangan pengasihannya yang menuntun langkah-langkah kecil, rapuh dan rentan itu, sehingga mampu bisa berjalan, menghadang dan secara khusus memasuki kabut di masa depan itu. Peristiwa ketika bentuk antisipasi itu dilakukan dengan menartikulasi narasi yang di dalamnya secara insan tak bisa dimengerti. Kiranya adalah hadir juga gereja yang memfungsikan kehadirannya untuk selalu membaca tanda-tanda kehadiran Allah, di mana gereja hadir bersekutu, bersaksi dan melayani. Dan ketika di dalamnya gereja mengartikulasikan narasi kepekaan yang kemudian di dalamnya gereja menyendengkan telinga kepada Allah yang berbicara, adalah moga gereja yang kemudian di dalamnya hadir berhikmat dengan tuntunan tangan Tuhan sendiri, berjalan sebagai saksi untuk kemudian di dalamnya bersama-sama dengan lian, dengan orang lain, dengan lingkungan, habitat di mana gereja hadir untuk kemudian terus-menerus menghadirkan kebaikan Allah itu lewat apapun wujud partisipasi dan kontribusi gereja untuk melakukan sebuah persiapan atas hari esok dan masa depan itu, sekecil apapun itu, sembari berserah kepada penyelenggaraan Allah yang kita yakin dan percaya berbicara melalui peristiwa dan pengalaman kehidupan kita, dan memungkinkan kita melangkah untuk melakukan semua bentuk tindakan antisipatif tentunya, tapi lebih daripada itu, keberanian dan tetap terus percaya bahwa masih ada hari esok dan masa depan. Moga kita menjadi Yusuf-Yusuf di era dan zaman ini, di mana titik awal perjalanan kembali harus kita lakukan, seiring dengan kita memaknai hari-hari kehidupan kita di akhir-akhir ini, yang kita yakin dan percaya bahwa Allah pun turut berbicara lewat peristiwa dan pengalaman kita itu, dan kita belajar untuk peka atas apa yang Allah sabdakan itu. Peristiwa dan pengalaman itu berbicara, dan moga kita meresponsnya seiring dengan kehadiran kita untuk terus-menerus proaksi menanggapi semua yang kemudian Allah bentangkan lewat keseharian kehidupan kita, bagikan Allah yang sementara bertutur untuk kita semua. Mari gereja hadir untuk mengartikulasikan narasi itu, dan moga kepekaan itulah yang senantiasa ada dalam kehidupan kita sebagai gereja yang terus memohon agar Tuhan memberikan kepekaan untuk mendengar, dan sama di dalam kehadiran kita hari lepas hari, kita menjawab ya atas semua yang kemudian Allah sabdakan itu, dan ya kita itu sekaligus adalah aksi untuk melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hari-hari kehidupan kita. Zafnat Pa'anah, Allah berbicara dan hidup. Moga adalah kita semua yang juga mengembangkan kepekaan itu, sehingga apa yang kemudian kita alami, kita baca, kita artikulasikan, dan kita maknai
Apapun peristiwa yang terjadi dalam keseharian kita adalah Allah yang kita temukan, Allah yang berbicara, Allah yang bersabda, Allah yang mengundang bagi kita semua untuk mengalami hidup. Allah yang berbicara dan kita hidup untuk menghadirkan kehidupan itu bagi yang lain. Tuhan menguatkan kita semua memaknai perjalanan kehidupan kita, dan moga kita proaksi sama seperti Yusuf yang mencoba mengartikulasikan narasi dari mimpi Firaun ini. Dan proses itu adalah sekaligus sebagai tanggapan kita sebagai gereja yang menghadirkan kebaikan Allah dan mempersaksikan kebaikan Allah itu di tengah-tengah lingkungan dunia yang lara ini. Tuhan memberkati kita semua dengan apapun partisipasi dan kontribusi kita sebagai gereja untuk terus mewartakan kasih Allah sebagai Ia yang telah bersabda, dan kita menghadirkan kehidupan serta mempersaksikan Allah yang hidup itu lewat apapun tindakan-tindakan kita, sekecil apapun, tapi untuk lebih besarnya kemuliaan nama Allah saja. Tuhan memberkati kita sebagai gereja untuk diutus dan mengartikulasikan narasi hidup yang di dalamnya gereja diundang untuk memaknainya hari lepas hari. Amin. Mari kini kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami berada dalam kehidupan yang tak mudah, gaduh dan bising, seiring dengan ketakutan yang mencekam. Kuatkan dan teguhkan kami, supaya telinga kami ini, yang bagaikan lambung yang juga punya batas tampung, dan diam-diam kami menerima segala sesuatu dan tiba-tiba kami menderita dan sakit. Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk menyayangi telinga kehidupan kami, terlebih telinga bagi generasi masa depan kami, kehidupan kami saat ini, yang di dalamnya siap untuk hening, siap untuk teduh, dan di dalamnya punya kepekaan terhadap Engkau yang sementara akan mau berbicara. Kami akui bahwa di tengah-tengah kegaduhan dan kebisingan itu, daya tampung telinga kami bagaikan upaya untuk menerima segala sesuatu yang pada hakikatnya membuat kami lemah, kami khawatir, kami takut dan menderita. Tolonglah kami semua agar kami hadir untuk menyendengkan telinga-telinga kehidupan kami, dan itu justru akan memberikan kepada kami kekuatan semata-mata karena ada ruang yang kami berikan melalui keteduhan, keheningan yang di dalamnya kami berjumpa dengan Engkau sendiri ya Tuhan Yesus di ruang-ruang kehidupan kami, dan sekalipun itu sepi tersembunyi, tapi kami diteguhkan untuk mengalami itu bersama-sama dengan cinta-Mu. Di dalamnya lah kami peka terhadap apa yang Allah mau sampaikan, lalu kami narasikan itu untuk kemudian kami artikulasikan dalam keseharian kami sebagai Engkau yang berbicara melalui peristiwa dan pengalaman kehidupan kami. Karena bantulah kami yang rapuh dan rentan ini untuk terus-menerus dengan setia mengartikulasikan narasi kehidupan kami, di mana Engkau Allah hadir dan hidup bagi kami, sehingga di dalamnya kami mempersaksikan kehidupan itu di tengah-tengah dunia yang merindu kabar baik. Pakailah gereja dan kami semua untuk kemudian boleh hadir dan mempersaksikan kebaikan itu, sehingga di dalamnya tumbuh kembali, bersemi kembali pengharapan, seiring dengan kerinduan kami untuk menyongsong hari esok, seiring dengan janji setia-Mu menuntun kami kepada jalan-jalan damai sejahtera Tuhan saja. Rahmatilah kami sebagai keluarga, hadir kami sebagai orang tua, suami istri, bersama-sama dengan anak-anak kami. Kiranya rumah-rumah tangga kami menjadi gereja-gereja kecil, sebagai keluarga yang peka untuk menyendengkan telinga kehidupan kami kepada Engkau yang bersabda bagi kami lewat setiap peristiwa dan pengalaman itu, dan kepekaan itu meneguhkan kami bahwa kami tidak sendiri. Engkau hidup bersama-sama dengan kami, sehingga kami dihidupi oleh karena cinta-Mu ya Allah, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuat kuasa Roh Kudus, untuk kami boleh tetap terus bertahan dan melangkah dalam hari-hari kehidupan kami, sembari menyongsong hari esok di dalam kasih dan pengasihan-Mu. Berkati anak-anak kami berjuang bagi masa depan, segala macam bentuk tindakan antisipatif di mana mereka mempersiapkan memasuki tahun akademik yang baru, tahun ajaran yang baru. Engkau rahmati anak-anak kami dengan semangat belajar, sekalipun di tengah-tengah situasi terbatas dan serba sulit, ketika semua proses pembelajaran itu dilakukan secara daring.
Apa yang mereka antisipasikan untuk masa depan yang mereka perjuangkan, kiranya adalah bentuk kesetiaan mereka untuk menyendengkan telinga kehidupan itu kepada Engkau dengan semangat belajar dan mempersiapkan proses pembelajaran itu dengan baik, tekun menjalani segala sesuatu, sehingga masa depan mereka gapai sebagai anak-anak yang berhasil, yang di dalamnya Tuhan berkati. Berkati pekerjaan kami, aktivitas kami, rutinitas kami. Di dalamnya kami melakukan begitu banyak persiapan. Hanya bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, segala sesuatu dapat kami sambut, dan secara proaktif kami menata itu sembari percaya bahwa segala sesuatu yang telah kami agendakan, kami rencanakan sebagai semua bentuk tindakan antisipasi terhadap masa depan, semua berhasil dalam kasih sayang Tuhan ketika kami mengundang-Mu sebagai Allah yang berbicara bagi kami dan Allah yang hidup untuk bersama-sama dengan kami melangkah menyongsong masa depan dengan semua rencana pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami itu. Lalu juga Engkau berkati setiap kami sebagai keluarga lepas keluarga di jemaat ini, GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, untuk sebagai bagian dari persekutuan, kami bersaksi dan melayani, juga semata-mata kami belajar rendah hati untuk menyendengkan telinga kehidupan kami kepada sabda-Mu yang berbicara melalui peristiwa dan pengalaman kami, lalu melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan-Mu sebagai kepala gereja dalam setiap bentuk kegiatan, persekutuan, pelayanan, kesaksian, sekalipun dalam situasi terbatas sederhana, tapi dalam keikhlasan, ketulusan, dan dalam bingkai kebersamaan, kami persembahkan itu hari lepas hari melalui pelayanan dan penata-layanan yang bisa dilakukan oleh persekutuan ini. Semua terjadi semata-mata juga karena kasih sayang Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu, kami menata segala sesuatu dengan semangat, dengan berpengharapan, dalam kerjasama, dalam kekuatan dan keteguhan, sehingga kami yakin jerih payah kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Tuhan menuntun akan karya penata layanan jemaat ini untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Sang Kepala Gereja. Berkati yang dalam kondisi sakit, berkati yang dalam kondisi takut cemas, berkati yang di dalam bergumul dengan beragam macam pilihan-pilihan dan keputusan yang sulit. Berkati yang di dalamnya ya Tuhan berupaya untuk pulih dan sembuh, untuk bangkit kembali, untuk punya kekuatan. Peristiwa dan pengalaman yang dialami oleh setiap pribadi dan keluarga di tengah-tengah jemaat ini, hanya bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus akan kembali memperoleh kekuatan pemulihan, akan kembali mengalami keteguhan, dan kemudian melangkah mensiarai hari-hari kehidupan menyongsong masa depan dengan kekuatan Tuhan saja. Karena kami menyerahkan setiap pribadi dan keluarga di tengah jemaat ini ya Tuhan, baik di Yerusalem, Yudea dan Samaria, sebagai bagian dari sektor-sektor pelayanan kami. Setiap persoalan dan pergumulan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu ditemukan jawaban dan jalan keluar, seiring dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam perjalanan kami itu. Bantulah kami sepanjang minggu ini, seiring dengan semua yang boleh kami rencanakan, hanya bersama-sama dengan kasih dan sayang Tuhan sajalah. Apapun bentuk tindakan antisipasi yang kami buat, hanya dengan Engkau kami mampu untuk menarasikan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, serta kemudian mengartikulasikannya dengan bersemangat, dengan berani, dengan berpengharapan, karena kami tahu dan percaya kami tidak sendiri, tapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah pusat hingga ke daerah, seiring dengan setiap niat dan kehendak baik, untuk menghantar warga masyarakatnya keluar dari krisis yang sementara dihadapi. Tuhan mencintai bangsa dan negara ini, mencintai pemimpin-pemimpin kami, sehingga lewat kepemimpinan mereka, kebijakan yang diambil adalah bingkai kebersamaan dengan kami semua warga masyarakat, yang bersama-sama sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan dan setujuan, berusaha dan berjuang keras demi sebuah kebaikan bagi bangsa dan negara ini, dengan berkontribusi sekecil apapun itu, seiring dengan persoalan pergumulan pandemi COVID-19 yang masih dihadapi. Hanya dengan kuat kuasa Tuhan sajalah kami bisa melangkah, dan seiring dengan kerinduan kami, bangsa ini kembali bermartabat di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, seiring dengan babak baru yang Engkau karuniakan bagi kami, ya Tuhan yang Maha Baik. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua dengan kekuatan-Mu untuk kembali melangkah menyongsong hari esok, hanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus sajalah. Di dalam cinta Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, kami tenang dan melangkah seiring dengan pengasihan-Mu yang menuntun kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara, anak-anak, kaum muda dan remaja yang Tuhan kasihi, mari kita melangkah ke masa depan sebagai anak-anak yang berpengharapan. Segala bentuk antisipasi yang kita buat dengan ekspektasi dan pengharapan besar, yakin dan percayalah, tangan pengasihan Tuhan menuntun kita untuk melangkah dengan berani dan pengharapan menyongsong hari esok yang lebih baik. Tuhan menyertai kita semua dan berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga di hari Rabu yang akan datang, dalam kebersamaan dengan semua yang kita kasihi, jauh dan dekat, teristimewa di tengah keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin.